Kita lanjut hari ini akan ke depan 6 pertemuan tentang kelas mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kita dilayani dengan tim, tentunya juga dengan tim Praise and Worship, dan kita juga belajar bersama-sama. Selain saya, ada satu hamba Tuhan di rekan di belakang, Bapak Paulus Kinati. Nah, ini kita akan dilayani bersama-sama. Dan tujuan daripada pengajaran kelas mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus untuk membukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya, bahwa selain kita hidup melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengerti etika, sopan santun, hubungan satu dengan yang lain, tetapi untuk menyadari juga ada musuh sebetulnya. Tetapi musuh ini sebetulnya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, dan bagian kita untuk kita merebut kemenangan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang mengalami kutuk, entah gagal usaha, mengalami kutuk, kehancuran rumah tangga, akan ada pemulihan demi pemulihan. Amin. Selain kita mengalami, kita juga akan belajar, kita juga bisa melayani satu dengan yang lain. Kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka melihat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, kita belajar bersama-sama meletakkan fondasi terlebih dahulu, karena seperti sida-sida, ini beribadah pergi ke Yerusalem, pulang dalam perjalanan menuju Ethiopia, baca gulungan kitab, tetapi ketika ada bagian demi bagian yang dia belum mengerti, Tuhan utus siapa? Filipus untuk menjelaskan. Bukan hanya menjadi jelas, mengambil langkah iman untuk dibaptis. Pernah baca ya? Kisah Rasul pasal 8. Begitu juga ketika ada satu orang pemimpin agama, ahli dalam kitab-kitab suci, namanya siapa? Nikodemus. Malam hari bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus mulai jelaskan dari apa yang paling penting. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan surga. Sehingga kita juga selain mengalami kuasa, sakit kita perlu disembuhkan. Amin. Dia mati menebus dosa saudara dan saya, tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi selain kita sembuh, setelah kita sembuh, Yesus mau kita terus bertumbuh, kita terus belajar. Karena dari sejak kita lahir, akhirnya suatu saat kita mengalami kematian. Dan dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, ada satu titik paling penting. Apa titik paling penting? Saya pernah melayani kaum muda, dan ketika mereka akan menikah, ada juga orang yang tidak dipanggil untuk menikah, seperti Paulus. Yesus Kristus pun tidak menikah. Tetapi apa yang paling penting dari sejak orang lain sudah meninggal, ya titik di mana dia bertemu dengan Tuhan, lahir baru, pertobatan. Dari orang belum kenal Tuhan sampai mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, yang diperlukan adalah penginjilan, katakan penginjilan. Nah, setelah orang sudah terima Tuhan Yesus, apa masih perlu diinjili? Yang dibutuhkan adalah pemulihan. Karena itu pergi jadikan sekalian bangsa apa? Murid. Maka Yesus disebutnya sebagai apa? Guru. Rabi artinya guru. Kita menjadi apa? Murid. Seperti kita sudah tahu, Tuhan kita ini Bapa, Putra, Roh Kudus, anaknya Yesus Kristus. Bapa memberikan pengutusan kepada Yesus Kristus datang ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sebelum memberikan Yesus Kristus. Melalui karyanya di muka bumi ini, finish, it is finished, tetelestai, dia mati di kayu salib, naik ke surga, kemudian mencurahkan siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang kemudian bekerja di tengah-tengah kita orang percaya. Katakan orang percaya. Orang percaya. Karena ada orang Kristen yang juga nggak percaya. Orang Kristen katakan, wah itu Alkitab hanya dongeng. Kisah kejadian itu cuma seperti hikayat. Kalau begitu itu bukan menjadi orang percaya. Dan dengan kepercayaan kita kepada kuasa nama Yesus sebagai Roh Kudus, kita bisa mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kita lihat siapa orang percaya. Siapa orang percaya? Markus 16, 17, 18. Mari baca sama-sama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan melakukan tangannya ke orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu tahu koki? Jenis ikan koki, tapi koki juga kan tukang masak. Apa cirinya koki? Apa cirinya koki? Topi. Dia pakai topi. Botak pun kalau tak masuk angin pakai topi. Tapi ciri koki bukan pakai topi. Kalau pakai topi masaknya nggak enak, bukan koki. Bisa apa nih? Bisa masak. Koki apa? Katakan cirinya koki. Bisa masak. Nah, tapi kalau di sini dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Pertama dikatakan apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kasih tahu sebelah ada setan. Karena orang bilang setan tuh nggak ada, kalau pikiran buruk itu baru setan. Sungguh ada setan. Karena perkataan ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? And these signs will follow those who believe. Signs and wonder.
Tanda-tanda dan mukjizat, tanda-tanda darah. And the signs will follow those who believe. Susunannya malah lebih jelas lagi, langsung in my name, dalam nama Yesus. They will cast out demons. Katakan demons, bukan devil. Devil itu iblis, Lucifer. Tapi punya anak buah, salah satu kelompoknya namanya setan-setan, demons. Nah, ini diusir. Ini diusir. Ya. Bapak Ibu tahu Maria siapa ini? Yusuf. Kalau saya katakan Yusuf, kita ingat siapa yang kita? Yusuf siapa? Ada yang bilang anak Yakub, ada yang bilang tukang kayu. Berarti Yusuf lebih dari satu kan? Ada Yusuf di Perjanjian Lama, ada Yusuf di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada Yusuf Arimatea. Yusuf transisi, itu Yusuf ayah daripada Yesus, yang karena secara nama dia ayahnya, tapi secara kelahiran karena Roh Kudus. Kalau ditanya tentang Yusuf aja kita minimal tahu ada 3 Yusuf. Maria, ada yang pernah dengar Maria Magdalena? Siapa Maria Magdalena? Sehingga kita siapa Maria Magdalena? Si langsung bilang pelacur. Setuju? Kita lihat apa kata kita. Amin. Apa kata kita? Mari buka Markus 16. Tadi Markus 16 juga. Ayat 9 kita mulai sedikit. Siapa Maria Magdalena? Markus 16 ayatnya yang ke-9. Yang sudah dapat baca dengan cepat. Yang biasa cepat kita ketahuan. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada yang dapat tolong baca Markus 16 ayat 9. Siapa Maria Magdalena? Ya, silakan. Atau baca deh sama-sama 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Siapa Maria Magdalena? Yang daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Katakan sekali, ada setan. Usir setan. Ya. Yesus usir setan. Yesus usir setan. Kita sebagai orang percaya, believer dikatakan God sebagai Tuhan, sebagai Allah, yang orang Perjanjian Lama, agama-agama lain mengenal satu sosok pribadi. Tetapi syukur kepada kita diberitakan melalui Injil, apa yang kami lihat, apa yang kami raba itu yang kami beritakan, yaitu Dia yang bermanifestasi menjadi manusia. Kemudian melakukan pelayanan, berjalan dari kota ke kota, dari kota ke kota, desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dia utus murid-muridnya melakukan yang sama. Kemudian dia naik ke surga, dia perintahkan juga bagi setiap kita orang percaya dengan kuasa Roh Kudus, casting out demons with the power of Holy Spirit. Ini yang kita katakan. Mari kita lihat lebih lanjutnya. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Kisah 1 ayat 8 berkata, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you." Dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Waktu Yesus utus murid-murid, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai sesudah Allah. Setiap kita diutus, murid-murid pun diutus. Tapi ketika murid-murid diutus, Yesus kasih pesan sponsor. Stay in the city, tinggallah dulu di Yerusalem sampai turun janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Kepenuhan Roh Kudus. Thomas yang katakan, kalau aku belum cucukkan jarinya, aku tidak akan percaya. Filipus berkata, Bapa itu di mana? Yesus tunjukkanlah Bapa kepadaku. Petrus menyangkal ayam berkokok. Semua murid-murid bahkan Yudas jual Yesus. Tetapi setelah turunnya Roh Kudus, kecuali Yudas yang bunuh diri, semua menjadi saksi. Mereka menjadi martir, mati karena memberitakan Yesus. Tetapi dalam pemberitaan mereka penuh kuasa. Makanya ketika dikatakan mereka suruh tunggu dulu janji Bapa, begitu Roh Kudus turun, Petrus satu hari 3.000 orang bukan menjadi percaya saja, tapi juga dibaptis. Kuasa dari siapa? Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa. Yesus pun terima kuasa. Ini dikatakan the power of the Holy Spirit is dalam Kisah 10 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Apa itu kuasa kerja daripada Roh Kudus? Dikatakan dia itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Dan kuasa dia siapa?
Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tetapi ada kata kunci di sini, Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, penuh kuasa. Kita percaya nama Yesus, dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa menjadi apa? Saksi. Nah, saksi melakukan apa yang Yesus lakukan. Saksi yang gak punya kuasa, katanya. Oh, kira-kira dari mana saksi seperti ini susah tidak bisa menjadi saksi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh penuh kuasa dari Roh Kudus, ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Yesus menyembuhkan, mari kita bahas sebenarnya seorang yang tuli. Bapak Ibu bawaan kita, kalau baca Markus 7 31 sampai 37. Ada di sini yang tidak bawa kita. Semua bawa. Kalau itu tolong buka Markus 7 31 sampai 37. Tolong dilihat apa yang terjadi. Bagaimana orang tuli ini sembuh? Supaya jelas saya bacakan saja ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagal dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Yang dibawa siapa? Tuli dan gagal. Biasanya orang tuli bisu, karena dia nggak pernah dengar contoh bagaimana berkata-kata. Tapi orang bisu belum tentu tuli. Amin. Tetapi kata kuncinya orang membawa kepada Yesus. Mungkin jarang ada di antara saudara yang tadinya belum percaya Yesus, belum percaya kepada kekristenan, datang sendiri ke rumah Tuhan, mencari hamba Tuhan atau bertanya-tanya. Tapi nggak banyak. Tapi utamanya mengajak orang lain. Maka kita sekarang sudah percaya Kristus, ajak juga orang lain menjadi percaya. Amin. Nah, di sini dikatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagal, memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang dari situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37 baca sama-sama, 2, 3. Mereka takjub dan tersenang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya yang baik, yang tuli dijadikan yang benar, dan yang bisu dijadikannya berkata." Berdua saling cerita. Saya pun melayani berdua sama-sama rekan hamba Tuhan. Ini berdua saling cerita. Bagaimana orang ini sembuh? Satu tanya, satu jawab. Bagaimana orang ini? Datang sendiri kepada Tuhan Yesus atau ada yang ngajak? Kemudian yang ngajak minta tolong apa kepada Tuhan Yesus? Untuk letakkan tangan. Dan apa yang Yesus lakukan? Langsung letakkan tangan atau dipisahkan dulu? Dipisahkan. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Jangan langsung udah. Apa katanya? Masukkan jari. Oh, disuruh-suruhkan. Masukkan jari dulu ke telinganya. Kira-kira jari apa? Pasti jari tangan, ya. Setuju ya? Kemudian setelah dimasukkan, Yesus apa? Meludah. Yang diludahi apa? Ya ditulis apa aja ya. Tapi setelah itu dengan tangannya Tuhan Yesus meraba lidah orang. Kemudian orang itu sembuh kan? Sembuh. Ya, kita lihat. Kita sudah jelas bagaimana peristiwanya, bagaimana caranya. Kita lihat yang berikut. Yesus ini penyembuh. Seorang buta. Markus 8 22 sampai 26. Tolong dibaca. Pasal berikutnya. Maju satu pasal. Perikop lagi kita lihat. Markus 8 pasal berikutnya 22 sampai 26. Mau baca masing-masing langsung cerita atau kita baca dulu? Atau baca gantian ya? Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca gantian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Apa nggak polanya? Datang sendiri atau ada yang ngajak? Ada yang ngajak. Terus mereka mohon supaya apa? Yesus
menjamah, angkat tangan. 23 baca, 23. Yesus mengatakan orang buta itu dan bagiannya adalah orangmu. Lalu ia muda dan kepala orang itu dan berkata-katanya rasanya dan bertanya, siapa yang aku? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus mengatakan di tangannya akan membawa orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saya mau tanya, apa kesamaan dengan peristiwa yang orang tulis ini? Ludah, langsung bilang, ludah ya, ludah. Kemudian orang yang buta ini, waktu Yesus doakan langsung nggak normal sih? Jadi kalau kita pun berdoa, jangan cepat putus asa. Yesus saja lakukan kali ini 2 kali. Pernah Yesus 3 kali, di mana? Taman Getsemani. Dengan doa yang sama, berapa kali Yesus berdoa? 3 kali. Jadi kita jangan coba-coba berdoa. Amin? Amin. Kemudian setelah diludahi, apa yang diludahi? Matanya. Melihat orang seperti pohon-pohon berjalan-jalan, tapi belum jelas. Yesus letakkan lagi, kali ini jelas. Amin? Amin. Kita lihat bagaimana peristiwanya, bagaimana caranya. Gak usah banyak-banyak, yang ketiga saja. Orang buta kali ini yang disebutkan sejak lahir, buta sejak lahir. Mari kita lihat Yohanes 9, 1-7. Yohanes 9. Yohanes pasalnya berapa? 9, 1-7. Judulnya adalah, berarti sudah dapat. Kita baca lagi. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 2. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia berudah ke tanah dan mengambil bebannya itu dengan tanah, lalu memasukkannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi sejak lahir matanya merem. Dari 3 peristiwa ini, apa kesamaannya? Meludah. Yesus menyembuhkan. Apa kesamaannya? Jadi kalau saudara ketemu orang yang sakit, entah tuli, entah buta, saudara mau doakan karena diminta suruh doakan. Apa yang saudara lakukan? Tadi kita sudah banyak tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, sampai ke ujungnya apa? Tumpang tangan terserah sakit, orang sakit sembuh. Tidak dibilang ludah, kali Yesus ludah terserah dia. Kalau kita nggak disuruh jangan saudara ludah, jadi ribut. Nanti yang buta 1 jadi 2 yang buta. Ya memang kebetulan dan 3 ayat ini semuanya meludah. Tapi kesamaannya paling utama Yesusnya. Jadi kalau melihat sesuatu fokusnya jangan melihat kita kejadian apa fokusnya ular membujuk Adam dan Hawa. Kita keluaran fokusnya apa? Musa bawa dengan 10 tulah. Kita imamat tentang imam-imam, tentang bilang nanti orang dihitung, tentang ulangan diulang lagi ceritanya, tentang Yosua, ya fokusnya Yosua. Salah baca kita. Kejadian tentang Yesus yang dijanjikan akan menemukan kepala si ular. Keluaran tentang Yesus yang ketika batu karang mengeluarkan air memberikan kesegaran hidup kepada umat yang keluar pada pasir begitu parah. Imam-imam mereka melayani mati. Entah matinya mati dalam ruang Maha Kudus, entah mati sudah keluar. Tapi Yesus Kristus, dia imam besar aku. Sekalipun dia mati di hidup, dia mati dan yang sudah sampai sekarang menjadi imam besar kita. Amin. Semua yang ada di Alkitab, kita tahu siapa fokusnya sesungguhnya. Yesus sembelih domba. Tapi sebetulnya inilah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Yesus Kristus begitu dahsyat. Nah, Yesus yang sedang melakukan berbagai kesembuhan, ini Alkitab mencatat bagaimana peristiwanya, caranya. Tetapi kemudian Yesus suruh kita. Nah, ketika kita disuruh, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi berkat buat banyak orang.
Jadi bukan kita berkreasi sendiri, tapi kalau Tuhan suruh dengan jelas, pakai udah, saudara pakai. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, saudara pakai, risiko tanggung sendiri. Nah, mari kita lihat. Kita akan lihat ada 7 peristiwa orang yang satu. Kita inventaris dulu. Waktu kita belajar kitab Wahyu, dikatakan surat kepada 7 jemaat, artinya seluruh jemaat. 7 itu akan sempurna. Amin. 7. Di sini dikatakan Markus 1, 29 sampai 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena apa? Katakan demam. Mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, tumpang tangan seorang sakit, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Jadi peristiwa yang pertama sakit apa? Demam. Nah, ini ayat 31, kita lanjut ayat 32, rupanya pelayanannya berlanjut. Di ayat 32 dikatakan apa? Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Yang dibawa siapa? Sakit dan kerasukan setan. Semua, ya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Injil pertama adalah Markus. Memang secara kebutuhan ditaruh kronologis Matius, karena di Matius ada silsilah Yesus Kristus, sehingga orang Yahudi bangsa Israel bisa menerima siapa Mesias ini. Kalau mereka terbuka hati, jelas anak Abraham, anak Daud. Anak Daud keturunan dari keluarga Abraham. Jelas sekali silsilahnya. Tetapi Markus mencatat, selain ini, Yesus datang ke rumah ibadat. Di rumah ibadat, orang beribadat, ada orang kerasukan setan. Nanti baca sendiri di Markus pasal pertama. Dan Yesus usir setan-setan ini. Dan orang mulai berkata, apa ini ajaran baru? Mereka katakan apa? Ajaran baru. Kenapa ajaran baru? Di perjanjian lama tidak ada peristiwa mengusir setan. Di perjanjian lama hanya ada menghibur roh jahat, main kecapian. Saul ditinggalkan Allah, roh jahat daripada Tuhan datang menguasai dia, dan dia mulai menolak Daud. Daud main kecapi, hanya hibur, tidak pernah dilepaskan tuntas. Saul akhirnya mati bunuh diri. Maka dikatakan ajaran baru. Saudara baca di Alkitab perjanjian lama, cari kata setan. Setan main kecapi. Nyata setelah Yesus saya kasih tahu, setan mengetahui siapa tentang Yesus. Ini dikatakan tadi demam, tapi sesudah itu orang sakit kerasukan setan dibawa kepada Yesus dan orang ini sembuh dan Yesus usir banyak setan. Bapak Ibu, selain di Markus, peristiwa tadi dicatat juga oleh Lukas. Lukas itu latar belakang siapa? Nah, kita bilang physician. Physician itu apa? Dokter. Kalau kami bilang tabib. Perempuan perdarahan pun telah dihabiskan uangnya ke tabib berobat. Zaman itu kan sudah ada dokter, sudah ada tabib. Kalau di China, sinsei. Ya, sinsei. Kalau di Indonesia apa? Wah, dukun. Ya dukun ada yang berbau medis namanya dukun beranak. Ya. Cinta ditolak? Saudara bertobat lagi saudara. Jangan cari dukun. Cinta ditolak, berdoa kita jatuhan jangan belum jodohnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Setelah itu dukun beranak. Mari kita lihat peristiwa yang sama dicatat oleh seorang dokter yang namanya Lukas. Tadi Markus mencatat hanya mengungkapkan tangan. Lukas apakah melihatnya menyelipkan termometer pada seorang dokter? Tidak. Mari kita lihat. Baca sama-sama ayat 38-39, 2-3. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Tanda-tanda orang percaya. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, menghardik setan-setan. Lay hand on the sick and the sick will recover. Tumpang tangan orang sakit. Markus mencatat kenapa Injil ditulis dengan berbagai sudut pandang supaya kita melengkapi. Speaker ada dua supaya stereo, dua saksi sah. Nah, ketika Markus mencatat menumpangkan tangan, Lukas dokter malah dia mencatatnya lebih heboh, menghardik demam. Dan demam itu minggat. Bahkan Lukas mencatatnya bukan hanya demam apa? Demam keras. Demam keras itu kira-kira suhu berapa? 42.
40, oke. Ya sama kenalan kemudian kawan. Oke. Nah, kita lihat lanjutnya masih peristiwa yang sama, kasih catat ayat 40-nya. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Karena lihat demam saja bisa dilatih, semua orang bawa orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Kalau macam-macam penyakit apa contohnya? Ya saudara sebutin aja ya. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 41 sama-sama. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Katakan, sakit bisa sembuh dengan dokter. Mungkin ada virus, kurang gizi dan lain sebagainya. Pola hidup tidak teratur, itu bertobat lagi. Ya, udah tahu sakit mah, makanin cuka pempek. Buka lemari guys, wah ada Coca-Cola 1,5 liter, begitu diminum, ternyata cuka pempek. Bapak Ibu, tahu darah tinggi supaya asin, kolesterol yang gurih, diabetes manis-manis, wasir makan yang pedas, itu bukan harus usir setan itu. Kita harus bertobat lagi. Maka ada penyakit yang memang disembuhkan secara medis. Tuhan pun pakai kedokteran, bisa saja. Tetapi kalau dengan kedokteran tidak bisa sembuh, berarti ada sesuatu. Saya ngalami sakit jantung, berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Sudah dikatakan di endoskopi sampai ke dalam, dokter bilang ini tidak bisa disembuhkan karena tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan. Nanti kapan waktu saya akan kasih lihat jantung ketika di dengan 3 dimensi, mulus bagus jantungnya. Tetapi kenapa saya sering mengalami serangan dan lain sebagainya? Setelah dokter semua katakan, saya frustrasi, Tuhan datang dan saya disembuhkan. Amin. Ayah saya meninggal sakit jantung umur 49, 16 April 1986. Kakek saya 16 April 1960, saya belum pernah lihat, saya lahir tahun 67. Sakit jantung juga, warisannya bukan tanah, bukan perusahaan. Nah, saudara ayah saya 14 orang. Dari 14 bersaudara yang saya jumpa hanya tinggal di dunia lain, semua sudah meninggal. Dan kemudian satu persatu meninggal usia relatif muda. Sakit apa? Jantung. Dokter bilang sama saya, ini faktor genetik. Penyakit keturunan. Alkitab Perjanjian Lama katakan kutuk, tapi begitu jelas melalui Tuhan Yesus kita dilayani. Penyakit jantung meninggal. Amin. Amin. Ada harapan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Amin. Kita lihat lagi laporan dari Matius. Matius ini memunculkan tadi laporan Markus, peristiwa yang sama dilaporkan oleh Lukas. Matius berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi sakit bisa saja karena apa? Setan. Dan setan bukan hanya bikin sakit penyakit, masih banyak manifestasi lain. Orang Indonesia sering menganggap kalau kerasukan setan itu betul kota jadi dibeli, gitu ya. Terus nular satu sekolah banyak kerasukan, itu kan setan kerja. Atau di perusahaan begitu karyawan terus geloper dan lain sebagainya, sungguh-sungguh pakai air kembang gitu ya. Bau bukan bau kembang, bau naga, rupanya ya belum sekali ini. Gak akan nular itu, tambah lagi nular. Tapi dalam nama Yesus, ini yang terjadi. Orang-orang bawa orang kerasukan setan. Yesus dengan sepatah kata mengusir roh-roh itu. Kalau kita dalam nama Yesus, kalau Yesus berkata, aku adalah aku. Setan pun mikir, masa dia disebut dalam nama anak bapakku. Ya, kita lihat kerasukan setan bukan hanya kesurupan saja, kesurupan itu kerasukan setan, tapi bisa juga sakit yang saya mengalami. Dan ketika dalam pengalaman saya mengalami orang-orang yang tertekan karena sakit penyakit, dan ketika kita usir orang tersebut di Yesus. Amin. 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 Nah, tadi saya berdoa sama-sama Pak Paulus dengan para istri. Ketika kita berdoa, salah satu terikat adalah pelayanan sama hamba Tuhan. Saya juga berjumpa dengan hamba Tuhan. Pendeta Jin Yusuf, disebutnya Benny from Korea, karena pelayanan di Amerika. Datang ke Indonesia. Ada anak kalau beli sepatu selalu 2 nomor, karena kakinya satu lebih panjang dan lebih besar. Jadi beli nomor 7 dan 8. Nomor 8 dipakai di kanan, nomor 7 dipakai di kiri, 7 kanan enggak apa-apa. Yang 8 satunya disimpan, nanti kalau nambah di lagi sepasang, yang tidak dipakai tadi berpindah. Ayahnya seorang pilot. Ayahnya meninggal ketika jatuh dimuat di kompas. Nah, anaknya ini ketika didoakan, pendeta ini katakan kita usir setan yang belum kaki. Saya bilang, ajaran baru kan saya waktu belum tahu.
Dan ketika dilakukan, didoakan, di dalam sekitar 15 menit dan sampai dalam nama Yesus. Roh yang mengikat, dia berdoa pada bahasa Korea, dia kemarin harus pendeta perempuan orang Korea juga. Tapi ini menjadi normal kembali. Ini kalau kaki panjang sebelah, saudara mau digimanakan? Mau dicampok? Kasih vitamin, tetap bukan tulang yang kasih. Tapi Tuhan kita, dia kalau hidup pemulihan. Beda dengan bengkel, mobil tetap pegang. Mau dibawa ke ketok magic, yang katanya magic, mau dibawa kemanapun, tidak bisa sampai seperti pulih seperti sekian kala. Orang yang ngerti jual beli tahu itu mobil pasti pernah. Mungkin mulus, tapi catnya bisa beda warnanya karena kena sinarnya berbeda kan, karena sinar matahari. Dibikin sama, berjalan waktu nanti berubah karena yang satu memang sudah terjemur. Selalu ada bedanya. Tetapi kita bawa ke showroom, diganti dicoklat langsung, itunya begitu. Kelihatannya bisa mulus lagi, tapi kembali faktor cat tadi sudah kena sinar matahari. Tapi kalau pemulihan daripada Tuhan, Tuhan bisa sama pulihkan bahkan lebih baik daripada sebelum. Amin. Tuhan kita bukan yang sempurna, dia dasar dengan baik. Dikatakan apa? Peristiwa dan kedua dan ketiga. Peristiwa pertama tadi jenis sakitnya apa? Pikun, bukan pikun, demam. Apa tadi? Demam, karena sudah pernah lupa, jangan-jangan ada penyakit baru. Demam. Kali ini apa? Buta dan bisu. Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu teriak-teriak minta kembang 7 rupa. Tidak. Orang itu minta diantar kuburan. Tidak. Apa dikatakan di sini? Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Demam sembuh, buta, bisu, Tuhan apa sih? Bisu bisa sembuh, katakan bisu bisa sembuh. Pada sembuh. Sedang kedua orang buta itu keluar, pasien berikut dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ingat tadi kita sudah pelajari di awal, ada dua yang buta. Buta, ada yang buta sejak lahir. Satu lagi apa? Bisu, buta, sembuh. 33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara baca Alkitab, Kejadian 1 Wahyu, kita dapat gambaran bersyukur. Tapi ketika Tuhan berkata, satu fokus untuk melihat bagaimana kerja kuasa Tuhan. Yesus Kristus datang untuk apa? Menebus dosa manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah yang sedang menekan anak dosa. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tetapi selain menebus dosa manusia, kita berkata begini: barang siapa berbuat dosa, ia berasal dari iblis, karena iblislah berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah datang menyatakan dirinya, yaitu untuk apa? To destroy the works of the devil, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 3:8. Ibrani 2:14 berkata, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, bukan malaikat tetapi kita manusia. Itu sebabnya Yesus mengambil rupa yang sama dengan kita, darah dan daging, sehingga oleh kematiannya ia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dengan jalan demikian dia menyelamatkan kita yang seumur hidupnya takut dan mengalah kepada maut. Jadi Yesus lakukan dua, seperti pedang tajam bermata dua. Satu sisi menebus dosa manusia, katakan menebus dosa manusia, mati masuk surga. Tapi hidup di dunia pun Tuhan mau berkati, Tuhan mau sembuhkan daripada tekanan sejarah. Berikan kami pada hari yang kami sibuknya, ampunan saat kami, berikan kami kepada sahur kami, dan apa dikatakan? Lepaskan kami dari jahat. Ada sejarah. Jadi Yesus lakukan ini. Kita mencatat, dan hari ini kita lihat lagi. Tadi demam, bisu, apalagi buta. Sekarang apa lagi? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah dan mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi sakitnya apa? Bisu dan ayam. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar di antara kamu? Bawa anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Siapa yang goncang-goncang anak ini? Bukan Yesus. Orang tuanya bisa marah. Roh jahat. Dan anak itu terpaling ke sana dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kamu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama dia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Tidak kita lakukan sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Saudara jelas kenapa di kolam renang ada larangan untuk orang kaya berenang. Tahu ya? Karena kalau kamu sangat berbahaya. Tapi saudara jangan takut kalau orang lain, jangan sampai terlalu dalam, bisa nyingkir nanti ketularan kita ikut aja. Tidak saudara. Tidak kenal ludahnya pun kalau saudara buka celah, rohnya masuk. Kita pun jadi pengidap. Tetapi kita sekarang apa kalau tahu seperti itu? Dalam nama Yesus. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, kata ayatnya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, kok ragu? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Peristiwa yang sama ini dicatat juga bukan hanya bisu, tetapi anak itu juga tuli. Ketika Yesus melihat orang makin banyak datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memberitakan engkau, keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Di Alkitab bahasa aslinya, di dalam bahasa Greek, Yunani, atau di dalam bahasa Inggris, biar kita melihat dari dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab Indonesia berkata roh yang menyebabkan menjadi bisu dan tuli. Tetapi Alkitab bahasa Inggris langsung berkata begini, when Jesus saw that the people come raining together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit. Apa artinya deaf and dumb spirit? Deaf itu tuli, dumb itu bisu, deaf and dumb spirit artinya roh bisu tuli. Alkitab mencatat ada roh dusta, roh najis, roh maut. Jadi salah satunya dikatakan apa? Roh bisu tuli. Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Jadi yang Tuhan bicara kepada ayahnya atau kepada anaknya? Kepada roh. Manusia melihat apa yang ada, cenderung menghakimi. Orang buta tadi, orang tanya, muridnya tanya sama gurunya, guru, anak ini buta sejak lahirnya, salah siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kita cenderung mencarinya, kalau biasanya kamu ada dosa apa? Orang gimana dengan itu? Ayo terus didatangin teman-temannya dia, saya baca kata sialan ya, di kitab aja, penghibur sialan kamu semua. Saudara berkata, ketika dikata sialan cari, keluar di kitab aja. Karena apa? Kerjanya menuduh-nuduh. Orang lagi sampai dituduh, tahu lagi tembak pojok. Dan murid Yesus saja masih bertanya, ini dosa siapa? Ayahnya, orang tuanya, atau dosa dia? Yesus katakan apa? Yang utama bukan cari siapa yang salah. Semua manusia telah kemuliaan Allah, semua manusia sudah berdosa. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan apa yang terjadi di sini? Tuhan tidak bicara kepada ayahnya atau kepada anak ini, tetapi langsung kepada roh. Deaf and dumb spirit. Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli. Dari dua ini, yang kita tahu bahwa bisu tuli bisa disebabkan karena apa? Roh. Roh apa? Bukan roh hukum, roh bisu tuli. Pasal Markus 9. Kita baca tadi lanjutnya, dikatakan bisu ayam, ternyata selain bisu dia juga tuli. Jadi bisunya kita tahu karena apa? Karena tuli. Orang tuli biasanya bisu. Orang bisu belum tentu tuli. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, dia sudah mati. Tetapi Yesus mengangkat anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara pernah lihat orang didoakan terus tumbang, rebah. Kita dijelaskan lay in the spirit. Zaman ini pertama kali lihat mereka pikir itu mati. Tapi ternyata rebah bisa sebagai salah satu manifestasi kelepasan. Nanti kapan kita akan putar video orang-orang didoakan. Kemudian bisa saja orang itu rebah. Setelah roh jahat keluar, langsung masuk Roh Kudus. Di kelas ini pun tidak akan dilayani. Amin. Bahkan kalau bisa nanti setelah tahun ini ajak kan. Kalau nggak muat di ruang ini, kita di ruang apa sih? Kalau banyak sekali lagi. Kalau di atas gamat, di atas di bawah, dilayani satu di atas, dilayani satu layani di bawah. Yang penting semua. Tapi jangan bongkar apa tuh, saudara. Antri. Yang keempat, apa? Anak. Bukan anak ayam, anak ayam. Tadi apa yang pertama? Demam. Yang kedua, bisu. Yang ketiga, buta. Tadi kan bisu biasanya juga dengan tuli. Terus apa lagi? Ayam.
Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah orang mendapat Yesus dan menyembahkannya. Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayat. Hal ini disebut, tadi kan tidak disebut sakit ayat, kita tahu dari gejala, tapi kita definisikan bahwa anak ini ayat. Dan sangat menderita, ia sering jatuh dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi kalau orang ayat pun ada harapan. Apa? Ayat pun ada harapan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kita tahu semua. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku bersabar sama kamu? Bawa anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kenapa saya tampilkan yang sebelumnya? Karena kalau baca itu dengan keras Yesus menegur dia, jangan-jangan dipikir manusia. Tetapi siapa yang sebetulnya ditegur? Setan. Setan itu manusia dikasih. Manusia dikasih. Amin. Manusia dikasih. Maaf, tadi ada kelima. Ulangi. 1, apa? Demam. 2, bisu. 3, buta. 4, tuli. 5, ayat. Atau ketukar urutannya nggak masalah. Karena tadi ada 3, 5 saya tuliskan. Jadi sudah ada berapa? 5. Yang keenam apa? Kurang minum kalsium bisa osteoporosis. Setelah osteoporosis nanti tidak bisa melawan gravitasi, maka bungkuk. Anak waktu lahir belum ada gigi. Tambah usia kita jadi seperti anak-anak lagi, mulai gigi pun satu persatu tambah. Anak kecil masih jalannya dituntun kaki. Kita sudah tambah umur, nanti bisa kita dituntun. Betul ya? Begitu juga banyak hal kita bisa kembali seperti anak-anak. Tetapi saudara, bungkuk, anak kecil juga bungkuk. Tapi orang tambah umur bisa bungkuk gak? Bisa. Kenapa orang bungkuk? Salah satunya iklan osteoporosis. Tapi Tuhan Yesus punya mobil lebih daripada itu. Ya. Saudara punya kenalan yang bungkuk? Saudara tahu orang bungkuk itu tidurnya bagaimana? Merem. Pikir kayak udah direbus saudara. Kalau tidur bisa rata. Nggak ada di rumah sakit tidur terus begini. Jadi harus miring gitu ya tadi ya. Tapi ternyata itu dia nggak kuat untuk menegakkan. Tapi kalau tidur bisa. Tapi kalau gitu sudah nggak kuat. Nah, Lukas 13, Dr. Lukas berkata, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Alkitab Inggris berkata, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. Di sini dikatakan the spirit of infirmity. Firm itu lurus, infirm tidak lurus, alias apa? Bungkuk. Maka dikatakan di sini lebih jelas spirit of infirmity. Atau disebut kalau tidak pakai kata of infirmity spirit. Spirit of dumb and deaf. Di situ tadi disebut dumb and deaf spirit. Jadi rohnya yang membuat demikian. Nah, roh ini yang diusir bukan orangnya. Rohnya yang diusir, bukan nyawanya. Saudara, di sini dikatakan seperti ini. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, mau apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh berkatnya maksimal. Rajin pulang dari sini, baca Alkitab khususnya Injil. Lihat berulang-ulang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama banyak sekali Markus. Berulang-ulang ketika orang sakit sembuh, roh jahat keluar. Ketika setan diusir, orang sakit sembuh. Peristiwa di Markus mungkin dicatat sebagai setan, nanti di Lukas disebut sebagai roh jahat. Dengan kata lain, roh jahat, nama lain dari siapa? Setan. Tapi intinya sama, bisa diusir. Bisa diusir. Dan kerja siapa? Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Kali ini peristiwa ketujuh. Kira-kira sakit apa? Gila. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Rantai itu banyak apa Bapak Ibu?
bukan tali, bukan rotan, bukan akar, tetapi besi. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk dijinakan. Saudara pernah lihat orang kesurupan bisa melakukan tenaga yang begitu besar? Orang gila juga sama. Orang gila, Alkitab kalau mencatat bisa seperti itu. Maka saudara, kalau ada orang gila, saudara dekat-dekat, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada satu gereja mengkhususkan diri di Jakarta, di Serpong khususnya, itu melayani orang-orang yang gila. Itu didoakan dulu dari jauh, dekatnya di bawah, kemudian didoakan, dimandikan, potong kukunya saja. Itu kukunya sudah panjang sekali, itu sampai harus pakai gunting yang besar. Tapi tentunya hati-hati, nggak boleh potong jarinya kan. Kukunya dipotong, begitu rambutnya dibagi. Terus didoakan, dilayani secara alam roh. Setelah mulai bertahap pemulihan, dan Yesus saja bisa doakan beberapa kali begitu. Dan orang ini mulai dikaryakan di perkebunan, tanam kampung, apa segala. Nanti setelah semua ternyata ada yang tadinya guru, ada yang tadinya manajer, gilanya nggak pada guru. Tetapi Yesus pun bisa sembuhkan orang. Ini orang ini dahsyat sekali kan. Tinggalnya di mana ini? Kuburan. Kenapa di kuburan? Kita tahu orang ini kerasukan roh jahat. Akibatnya bukan tuli, bukan bisu, bukan lumpuh, bukan buta, bukan ayam, tapi apa? Gila. Ya. Rantai pun putus. Ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, jelas tidak terpukul dirinya. Betul-betul lempar saudara bagaimana. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dia lari menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang mati? Demi Allah jangan siksa aku. Dia suka pukulin dirinya dengan batu, rantai bisa diputus. Tapi ketika lihat Yesus, apa yang pertama dilakukan? Lari, tersungkur, terus ngapain? Nyembah. Terus ngomongnya apa? Jadi gila kan? Datang nyembah, tapi ngomongnya ngawur. Orang kalau ketawa, bisa karena senang. Tapi ketawa sendiri, mungkin dia pakai bluetooth. Tadi ngobrol sama orang. Tapi kalau dia udah ketawa, disuruh pakai bluetooth itu gila. Saudara jangan bluetooth tuh mati ya. Saudara bisa dipukul pakai batu. Nah, yang terjadi, orang ini sama istilahnya ketawa, nangis. Datang nyembah Yesus, tapi ngomongnya seperti ini. Nanti kita lihat kenapa demikian. Kuncinya ini, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, kepada siapa? Bukan kepada orangnya, tetapi kepada roh di balik itu. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Dia bisa jawab, tapi yang jawab itu bukan orang ini. Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu kalau di kamus pasukan tentara kerajaan Romawi. Maka tidak ada rantai putus karena setannya masif, apa namanya? Berjemaah. Roh jahat itu masuk bisa lebih dari satu. Siapa salah satunya yang dapat masuk stage 7 setan? Maria Magdalena. Saudara kalau masuk roh sedih, murung terus, nangis. Orang lagi ketawa nonton Sri Mulat, dia tetap aja murung. Orang bercanda ketawa-ketawa, dia nangis. Kenapa? Roh sedih terus. Tapi begitu masuk temennya satu lagi buat temennya yang ketawa terus. Jadi gitu tadi. Kalau masuknya banyak sekali, macam-macam komplikasi. Nah ini contohnya, dia putusin rantai karena kita lihat lebih lanjut, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari diri. Kali ini karena roh-roh, karena lebih dari satu. Kita tahu roh ini lebih dari satu. Ada di sana lereng sejumlah bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira berapa? 2000 jumlah itu terjun dari tepi jurang ke dalam daun-daun dan mati lemas di dalam. Kira-kira ada berapa roh sehingga rantai bisa putus? 2000. Bisa saja 2000. Jadi roh jahat, orang gila saudara tidak 100%, tidak 24 jam gila. Saudara pernah maaf lihat orang gila yang nggak pakai baju sampai kelihatan kemaluan? Pernah lihat? Saudara malu nggak? Atau saudara terus sama lihat? Saudara mesti diperiksa kalau saudara. Tapi kemudian dia nggak malu.
Tapi pernah lihat nggak orang gila yang ditutupi kemaluannya? Karena kadang-kadang begitu dia mulai ingat, sedikit mulai sadar apa, oh dia perlu lapar, dia ke tempat sampah dia makan. Kita bisa deketin. Saya berapa kali deketin orang gila, saya ajak ngomong begitu, bisa jawab dengan beres. Tapi ketika gejala tanda-tandanya udah kurang beres, saya waktu itu belum belajar dan saya belum pernah doakan, benar-benar saya ragu. Tapi ternyata lakukan, saya coba lakukan, ternyata roh jahat ada di dalam orang itu bisa menguasai, tetapi tidak bisa 24 jam. Dan ketika dia lihat Yesus lari, yang lari siapa yang menyembah? Orang gila. Minta pertolongan. Semua orang yang mengalami penderitaan pasti membutuhkan juru selamat. Amin. 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 Perempuan Syro-Fenisia bukan orang Yahudi. Yesus UKS bukan orang sendiri. Dia tetap datang. Yesus gak jawab. Murid-murid bilang usir saja guru. Yesus tetap lihat. Masih mereka. Kali ini Yesus ngomong apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Orang yang tetap mengetap. Kali ini Yesus ngomong lebih sopan atau lebih keras? Apa kata Tuhan Yesus? Masa kasih roti buat orang diberikan kepada anjing? Terus perempuan itu dia bilang apa? Guru, anjing pun makan dari remah-remah jatuh dari meja. Orang berharap kepada Yesus tidak pernah dikecewakan. Amin. Bartimeus putar teriak-teriak, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus tidak dengar, tidak tuli, tapi Yesus jalan. Sehingga orang bilang tutup mulut, guru tidak mendengarkan kau. Dia teriak lebih keras, Yesus anak Daud. Yesus sudah agak jauh, Yesus berhenti. Terus dia lihat, bawa dia ke sini, suruh ke sini. Begitu kata kita pilih. Terus dia menanggalkan pakaian pengemisnya, terus datang kepada Yesus. Pertanyaan, lebih mudah orang buta datang ke orang melek atau orang melek datang ke orang buta? Lebih mudah mana? Orang melek datang. Tapi yang ini terjadi, Yesus yang datang sama orang itu apa dia sudah datang? Yesus beberapa kali uji. Perempuan itu diuji, tapi dia tetap rendah hati. Amin. Anaknya sembuh. Orang buta ini diuji sama seperti orang buta tadi dikasih tanah, terus kata Yesus pergi ke Siloam. Dan Igros pas itu Siloam di pohon jauh. Enggak, tapi ternyata dia pergi juga. Mungkin terantuk batu, tapi dia pergi. Ada usaha mencari Yesus. Nah orang gila pun mencari, ada usaha. Sekali lagi, orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang datang kepada Tuhan tidak pernah diperlukan. Nah, orang ini lari dan tersungkur orangnya. Tapi rohnya, karena kuncinya tadi ayat 8 sudah itu, karena sebelumnya Yesus berkata, mau usir roh ini. Karena Yesus tidak usir setan-setan. Nanti kita inventaris ayatnya, Yesus selalu kerjaannya usir setan-setan, usir setan-setan, usir setan-setan, sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Belum beritakan Injil. Bahkan orang siakan dilarang jangan beritakan dulu. Murid-murid diutus pun bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Masih dilarang untuk memberitakan siapa Yesus. Ada bagian yang utama. Gigi kita kalau sakit, bolong, busuk, cekot-cekot. Terus sama dokter langsung ditambal, sembuh atau tambah sakit? Kumannya harus dibasmi dulu, betul? Maka kita berkata dengan jelas, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka ia mengambil rupa dengan sama dengan mereka, supaya dengan kematiannya ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kumannya dibasmi dulu. Dengan jalan demikian, ia menyelamatkan mereka yang seumur hidupnya takut karena kehambaannya kepada maut. Roh jahat, katakan roh jahat. Usir. Yesus mau ajar kita hal yang sama. Nanti saudara dicek, ada nggak roh dalam diri saudara? Pak ini duduk begini-begini, selain roh Pak ini ada roh lain dalam diri. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus bisa kan di dalam kita orang percaya? Bisa. Nah kalau Roh Kudus saja bisa, roh jahat niru kerjanya. Bukan Roh Kudus niru roh jahat, bukan, terbalik saudara. Iblis itu bikin imitasi terus-menerus. Dia mau menipu. Katakan, demam, sembuh, buta, sembuh, bisu, sembuh, tuli, sembuh, ayam, sembuh. Apalagi tadi? Bungkuk, nah sembuh. Gila, sembuh. Kalau 7 saja sembuh, apa yang tidak bisa disebutkan Tuhan? Amin. Kasih tahu sebenarnya ada harapan. Orang gila aja sembuh. Apalagi kamu.
Yang tidak gila, ya. Ada pertanyaan atau pernyataan terlalu cepat ya? Nyata ya, nanti kalau saudara kan dikasih handout, nanti baca lagi ulang, jangan-jangan ayatnya keliru. Cek lagi, ya Pak Kanan silakan. Yang 45 ayat 13. Ya, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Itu permintaan roh jahat. ya. Pertanyaan saya, mengapa Yesus mau mengabulkan permintaan roh jahat? Ini pertanyaan dalam. Roh, dunia roh kalau kita belajar, ada organisasi. Waktu kita belajar ayat zaman, kita tahu ada Tritunggal kejahatan. Tritunggal kita tahu Bapa, Anak, Roh Kudus. Di kitab Wahyu kita tahu Tritunggal kejahatan, iblis, antikris, nabi palsu. Antikris yang disembah seperti kita menyembah Yesus. Siapa yang memberi kuasa kepada dia? Iblis. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa. Siapa yang membuat supaya Yesus disembah? Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus, betul ya? Karena Roh Kudus kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Karena Roh Kudus orang bisa bertobat. Nah, karena nabi palsu, Alkitab bilang antikris itu jadi disembah. Nah, Alkitab berkata ada iblis. Ini malaikat. Waktu kita belajar langit, yang kita tahu ada langit malaikat segala yang kita bilang langit malaikat, dikatakan you have made heaven and the heaven of heavens with all their hosts, dengan seluruh bala tentaranya malaikat. Nah, malaikat ini ada penghulu-penghulu malaikat. Alkitab berkata ada namanya. Bahkan orang Yahudi belajar lebih dalam, tercatat 7 penghulu malaikat yang berhubungan dengan kita, salah satunya Mikael. Yang membawa pesan kepada Bunda Maria, membawa pesan kepada Daniel, namanya Gabriel. El ini artinya milik Allah. Daniel, Israel. Nah, Gabriel, Mikael, ada satu yang berontak namanya Lucifer. Berontak karena gak mau jadi milik Allah, jadi Lucifer dirinya sendiri. Orang Belanda bilang Zibo korek api yang komandik itu yang ada gas atau minyak disebutnya unstacker. Tetapi kalau untuk korek api disebutnya Lucifer. Ingin terang sendiri, gak akan bisa bertahan. Nah, Lucifer ini jatuh bersama sepertiga malaikat. Nah, yang jatuh bersama sepertiga malaikat ini ternyata ada bagiannya menjadi ilah-ilah untuk disembah, antikris, membuat orang gak bisa beribadah, membuat orang susah percaya kepada Tuhan yang benar, membuat agama-agama sesembahan yang lain. Entah sapi disembah, entah matahari disembah, entah manusia dikultuskan dan lain sebagainya. Nah, ada yang berikut yang diserang kepada, kita pernah baca waktu pelajaran ke-9 atau ke-8 kelas akhir zaman, yang kita boleh bilang yang kudus tambah kudus, yang cemar tambah cemar. Ingat, roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan kali ini roh jahat daripada Tuhan hingga pada Saul, dan kemudian diganggu berulang-ulang. Ayat yang sama di berbagai versi Alkitab kita bandingkan, ternyata di Timotius dikatakan roh-roh penyesat. Nah, roh-roh penyesat ini juga pernah dilihat oleh Mika, betul? Waktu siapa yang mau dieksekusi sama Tuhan? Nah, penyakit ke-8, roh pikun. Siapa? Suaminya daripada Isabel, Ahab. Waktu Ahab mau dibunuh sama Tuhan, Tuhan bilang di surga kepada malaikat, siapa yang mau menewaskan Ahab di Ramot Gilead? Satu roh berkata begini, satu roh berkata begitu. Ingat? Kemudian tampillah satu roh ini berkata apa? Aku saja, kata Tuhan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menjadi roh dusta. Aku akan masuk ke mulut nabi-nabinya. Tuhan larang, Tuhan cakap enggak. Tuhan utus, jadilah kamu roh dusta. Dan dia bohongin semua nabi. Nabinya berdua, Ahab maju perang, Ahab tewas. Nah, di Yesaya, di Yeskiel, kita sudah baca di Yeremia ada beberapa ayat yang berkata, kalau seorang nabi tergoda, Tuhan bilang siapa yang menggoda dia? Tuhan melalui roh jahat. Satu bagian Alkitab dikatakan Daud itu menghitung pasukannya. Siapa yang menyuruh Daud ditawari? Iblis. Tapi di bagian lain siapa yang menyuruh? Tuhan. Tuhan izinkan iblis menghitung, Daud menghitung. Seperti Tuhan izinkan Ayub diganggu oleh iblis. Nah, ini kerjanya masing-masing. Nah, khusus setan-setan itu ada jangka waktu kerjanya. Dan suatu saat nanti dieksekusi. Maka kita sudah belajar, iblis akan dikurung berapa lama? 1000 tahun. Setelah itu dilepas lagi baru kemana? Neraka. Iblis sekarang ada di mana? Di bumi. Masih ganggu-ganggu, tapi nanti dikurung berapa lama?
1000 tahun, maka dia lagi kerja lembur sekarang. Setelah 1000 tahun kalau dilepas lagi, menyesuaikan lagi, kemudian baru kemana? Neraka. Kita bilang demikian. Jadi ada waktu. Jadi dia belum bawa kawan-kawan yang masuk ke sana, maka pergi kemana dulu? Nah, ini cari tempat untuk masuk dan bikin sesuatu. Jadi kalau seseorang masuk roh Tuhan, matanya bisa buka. Tapi kalau roh ini diusir, dia disembuhkan. Saya bertemu dengan orang-orang yang disembuhkan demikian dan saya yang mengalami juga sakit jantung. Secara medis, mau di transplantasi, mau di bypass, mau di apa, nggak bisa. Biaya sudah habis banyak. Syukur ketahuan seperti itu. Dan ketika saya mengalami hal seperti ini, saya mulai ngerti ada area yang penyakitnya memang harus disembuhkan secara kesembuhan ilahi karena penyakit kita, kutuk kita ditanggung oleh bilu-bilu kita menjadi sembuh, itu penyakit kita. Maka itu ditanggung oleh Yesus. Tapi kalau penyakit itu penyakit roh, itu diusir. Saya akan kasih tahu. Oleh bilu-bilu kita menjadi sembuh. Tetapi ada bagian juga yang diusir. Nah ini belum waktunya. Maka dikabulkan masuk ke bagian itu. Repotnya setelah babi itu mati lemas, dia cari tempat lagi. Maka hari-hari orang gila tambah sedikit tambah banyak. Tambah banyak. Penyakit tambah lama tambah ringan. Maka kita perlu kerja untuk beritakan kabar baik. Maka saya bersyukur punya partner. Beliau dari pelayanan di Pemulihan ya. Terus menerus lakukan hal yang sama. Dan setelah orang itu dilepaskan, keperluan terus. Nanti sekarang mungkin nggak perlu waktunya. Kita putar video biar juga bukan hanya di Indonesia, di belahan negara lain Tuhan kerjakan hal sama. Di Amerika Latin, di Eropa, di Korea, di Amerika, di Australia Tuhan kerjakan karena ada di kita. Kenapa? Ada di kita. Nah, pengusiran setan dan kalau ini presentasi memang masuk ke babi. Tentunya kalau dia mau masuk ke orang, Yesus tidak akan ngasih. Tapi ada pertanyaan Pak. Kalau tadi kita baca dalam tempat Injil itu Tuhan Yesus itu powerful gitu, jadi hampir semua yang didoakan itu bisa sembuh semua. Tapi kalau kita lihat dalam pelayanan kita sehari-hari itu ada kan ada sembuh, ada yang enggak, itu faktornya kenapa itu? Yang sembuh Yesus selalu berkata apa? Imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka iman itu timbul dari pendengaran. Setelah didengarnya berita-berita tentang Yesus, maka Prabhupada itu berkata dalam asal puja saya. Setelah didengarnya berita-berita tentang Yesus, Nikodemus datang kepada Yesus, kenapa? Karena dia sudah dengar. Maka dia berkata, Guru, kami tahu engkau diutus Allah karena mujizat-mujizat yang telah kau lakukan. Yesus tidak bilang, ya saya diutus, tidak saya diutus, langsung kepada yang paling intim. Makanya saudara, aku berkata kepadamu, supaya seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, pernah nggak Yesus tidak bisa bikin mujizat? Pernah. Kenapa? Kurang sakti? Tidak puasa dulu? Bukan. Tidak percaya. Tidak percaya. Waduh, wajah-wajah nggak percaya. Jangan saya sesat. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Mari kita buka Mazmur pasal 6. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Kita baca gantian ya. Saya baca gantian, Bapak Ibu baca yang benar. Ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Ayat 2, kagum nggak dengan Yesus?
Kamu baru satu ayat berikutnya sudah berbalik. Bukankah ya ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosephus, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5 baca sama-sama. 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saya mau tanya, kenapa Yesus tidak bikin satu pun mujizat? Tidak percaya. Kenapa ada yang sembuh? Setan terusir. Jadi roh jahat kenal siapa Yesus. Yesus usir setannya, orang-orang ini sembuh. Tapi yang memerlukan mujizat bukan karena kerja roh jahat, mereka tidak mengalami. Ada nggak mujizat yang tidak campur tangan roh jahat? Apa? Roti, ikan, 5.000 orang makan. Itu bukan karena kerasukan setan, makannya jadi banyak. Bahkan masih ada lebihnya buktinya. Berapa? 12 bakul. Pernikahan di Kana. Itu air anggur habis bukan diminum setan. Murid-muridnya itu pada orang aku semua mungkin. Pada minum semua. Murid Yesus banyak sedikit. Banyak. Dan ketika mereka minum banyak-banyak, sampai orang tanya, apakah belum juga minum? Karena makanan yang kamu suka, gitu kan? Dan habis. Dan ternyata Yesus ubah air menjadi air anggur. Maka ada orang ikut Yesus, karena mereka ikut Yesus jadi kaya. Dia punya pabrik ikan, sarden, dia punya bakery, dia punya perusahaan wine. Akhirnya mereka bisa malah jadi kecewa, karena mereka ingin seperti pesugihan. Murid Yesus ada berapa orang Bapak Ibu? Berapa murid? Ada 12, tapi ada juga yang 70 yang lain. Berarti itu saja sudah berapa? 82. Masih ada murid-murid yang lain, yang namanya Kleopas. Ada murid yang lain yang untuk perjalanan, yang roti jadi pecah-pecah, itu bukan murid yang 11 lainnya. Jadi ada banyak murid. Tapi murid-murid ini bikin laporan yang sama kepada guru. Guru, setan-setan pun takut mendengar kabar. Kata Yesus apa? Aku tahu, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Janganlah kamu bersukacita karena itu. Anak dari ulangan bagus, rapotnya ranking, lapor sama orang tua, mama ulanganku 100, mama aku ranking 1. Orang tua bilang, kamu jangan bangga kamu ranking. Ini anak kan jadi down, jadi nggak semangat. Ini murid bilang, guru setan takluk kepada kami demi namamu. Yesus bilang, aku tahu, wajar kalau setan takut sama nama Yesus. Kalau kita mau pakai tidak wajar. Tapi jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu takut kepada nama Yesus, karena itu wajar. Tapi bersukacitalah karena namamu dicatat di surga sebagai orang percaya. Karena pada orang percaya apa yang gurunya lakukan, apa yang gurunya perintahkan. Jangan bangga karena namamu dicatat sebagai Ghostbuster. Bikin kartu nama sekarang bawahnya tulisan Ghostbuster. Terima panggilan. Ini jadi dukun baru. Ya. Nah, jadi jelas ya. Jadi yang didoakan pun harus percaya. Imannya juga. Yesus sudah mati di kayu salib menebus hanya orang Kristen atau semua orang? Hanya orang percaya apa semua orang? Semua orang, tapi masalahnya mau nggak terima keselamatan? Berbahagia tidak menjadi kecewa dan menolak aku, tolak binasa. Jadi harus ada kerjasama antara dia. Kita mau percaya, Yesus sudah kabulkan, cuma juga. Tapi kalau dia sudah kabulkan, kita yang nggak menyambut, sia-sia juga. Maka itu sebabnya ada bagian dari kita mengajak orang yang belum percaya. Maka selalu kan tadi berulang-ulang, mereka bawa orang itu kepada Yesus. Mereka bawa orang itu kepada Yesus. Maka tadi ya, kita nggak percaya, tapi saudara pasti tahu mereka berdesak-desakan sampai bongkar atap, tolongin temannya. Maka tolonglah orang lain. Kita bisa dengan orang lain dan kita sehat. Ajak orang lain. Nanti Pak Paulus, saya, saudara lakukan hal yang sama. Amin. Di sini siapa yang pernah usir setan?
Siapa yang pernah diusir setan? Setan. Siapa di sini yang takut setan? Gak usah katakan. Dari wajahnya pun kelihatan setan juga tahu kalau saudara takut. Anjing, kalau kita takut anjing tahu nggak? Tahu. Anjing aja tahu. Anjing nggak punya roh. Apalagi setan kan? Dari gaya saudara, dari bicara saudara, jelas saja iblis akan bilang sama Tuhan, setan pun akan bikin rapat. Yang ini nggak bisa Tuhan, dia sendiri nggak percaya. Amin. Jam 8. Oke ya, satu lagi terakhir. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Sebenarnya mulai kapan kuasa Yesus ada di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan itu? Karena biasanya Pak, orang itu walaupun katanya sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, itu mereka akan melakukan itu malah menunjukkan bahwa Bapak takut. Apakah kalau kita melakukan itu harus ada unsur berani saja yang cukup, jika setan itu takut juga sama kita. Kalau sisi rohani takut itu khawatir, itu karena kurang percaya. Tadi kan Yesus pernah marahin, kamu katakan tidak percaya, kurang percaya sama dengan tidak percaya. Nah, kapan kuasa itu termanifestasi dari diri kita? Ada dua. Yang pertama ketika kita percaya bahwa Tuhan mau melakukan melalui hidup kita. Masalahnya orang zaman sekarang ini beda sama masalah Abraham. Abraham tuh tahu, percaya Tuhan mau berkati dia. Turunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dia percaya. Tapi dia gak yakin Tuhan mampu. Jadi Abraham tahu Tuhan mau, tapi tidak yakin Tuhan mampu. Maka menolong Tuhan dengan cara apa? Ambil Hagar. Katakan, tahu Tuhan mau, tidak tahu Tuhan mampu. Nah kita, kebanyakan kita percaya Tuhan mampu. Percaya ke Tuhan mampu kuasa? Percaya. Itu sembuh, itu diberkati, itu dipulihkan. Tapi apa saya ditolong Tuhan? Karena ada pendakwa, iblis mendakwa, kamu belum layak. Kemarin aja, tadi, sekali lagi bukan karena kita yang layak. Kalau karena kita layak, bukan lagi kasih karunia, tetapi karena kehebatan kita. Yang seperti ini tidak bisa tanpa doa dan puasa. Betul? Apakah puasa menambah kesaktian? Saya belum berpikir demikian. Tapi Roh Kudus bicara, ketika kamu puasa, badan itu menjadi lebih kuat atau lebih lemas? Normal, lebih lemas. Bisa nggak pusing? Bisa. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita merasa tidak berdaya, mujizat Tuhan nyata, kita sadar itu yang bikin siapa? Tuhan. Maka puasa menyiapkan kerendahan hati. Kalau di ilmu ini, puasa menambah kesaktian kehebatan. Nah, murid-murid ketika mereka melihat gurunya, mereka percaya, mereka mengikuti. Yudas pun lakukan yang sama, karena di guru murid, Yudas inner circle. Nah kita dengan kelas ini, Roh Kudus mau kita melakukan. Yang kedua, ada yang namanya karunia. Karunia ini, contoh, lu sih nyanyi, yang lain nyanyi. Do, re, mi, fa. Saya nyanyi, do jadi mimi jadi so. Saudara bingung, karena saya nggak punya karunia untuk menjadi worship leader. Kalau saya paksa, siksa orang. Orang doakan orang sakit, 10 orang sembuh dan 10 yang didoakan, mantap. 9 pun oke. Tapi kalau doakan 10 orang sakit, 2 sembuh, yang lain tidak, nggak perlu. 9 mati. Yang didoakan berapa? 8 mati dari 10. Tetap doakan orang sakit. Tapi jangan kita orang tiap orang doakan mati loh sama saya. Saudara mau doakan orang, dia takut kalau dia belum bertumbuh imannya. Artinya gini, ada karunia. Saya mau tanya, orang yang bisa memberi banyak itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Orang murah hati. Orang kaya ada yang beri? Orang miskin ada yang beri? Ada. Orang yang bisa memberi banyak siapa? Murah hati. Janda miskin dia kasih 2 peser. Yesus bilang dia memberi paling banyak karena itu hasilnya selama 1 hari. Betul ya? Nah ada orang punya karunia memberi, tetapi kita semua jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Ada orang punya karunia memuji menyembah Tuhan,
Tetapi kita pun bukan karena saya nggak punya bakat, waktu nyanyi kita diem ya, bagus ya bagus. Kita pun nyanyi, berita nyanyinya juga sama ada penginjil. Dan di belakang itu, saya sama-sama kereta. Beliau ngomong sama orang menginjil orang sebenarnya. Di mana aja orang bertobat, punya karya penginjilan. Tapi bukan karena itu punya karya penginjilan, saya diem aja. Saya juga melakukan. Siapa tahu malah lebih banyak saya. Maaf, misalnya. Jadi karunia begitu kita ngerti, setelah kita lakukan. Siapa tahu di sini banyak yang punya karya kesembuhan, maka termasuk posisi setan membayar yang menjadikan roh. Masalahnya kita lakukan yang minimum. Yang paling tidak kita lakukan. Begitu Tuhan kasih temukan, kembangkan. Nanti semua saling melengkapi. Gak mungkin satu orang diborong sendiri karunia. Kalau nggak mati berdiri jadi sombong. Maka Tuhan bilang semua saling melengkapi. Maka kapan itu bisa terjadi? Satu harus menyadari. Kok kita diberi kuasa? Kalau kita ragu, anak kecil, ada orang pada main gaple, teriak-teriak, nyanyi, main anak kecil datang, berisik, udah malam. Lagi keluar lagi, berisik kata papaku, jangan bermain beda-beda. Papanya siapa sih? Itu lu jenderal. Pergi mereka semua. Anak kecil ya, nggak punya pistol, nggak nyadar siapa apa-apa. Tapi dia apa? Kata papaku, papanya apa? Kamu sudah pergi ya mereka. Makanya kita usir bukan dalam nama Alvan keluar, usir dicabik-cabik. Tapi dalam nama Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Nah ini, mari iman timbul dari kebenaran. kita bangun iman kita sehingga kita yang terikat dilepaskan dan kita yang punya karunia tidak punya karunia kita lakukan sama-sama betul. Ada kalanya kita bukan punya karunia di situ, tapi sesaat kita dipakai di situ. Bisa. Dan itulah saling mengisi satu dan lain. Amin. Cukup ya Pak. Oke. Lanjutkan kepada. Sebentar. Ada oleh-oleh. Setiap kita pulang akan dapat oleh-oleh. Kalau saya Paulus namanya. Saya ingin malam ini, karena ini adalah hari pertama, kita membuat satu persepsi yang sama tujuan daripada pengajaran ini. Ya, kita tahu berita terakhir ini sebagai contoh. Robin Williams, ada yang belum tahu? Ya, Robin Williams dia meninggal karena katanya depresi alkohol. Ya, dia ada keterikatan dengan alkohol. Nah, tujuan pengajaran ini yang pertama adalah melatih diri kita untuk kita bisa melawan ya roh-roh dunia yang berusaha menekan kita. Karena kita ini kan orang-orang yang sebelumnya mungkin mengenal Tuhan Yesus karena dari orang tua. Ada juga yang dari mungkin karena diajak teman. Ya, latar belakang kehidupan kita nggak usah membahas. Ya. Tapi kemudian kasih karunia kita terima. Nah, pertanyaannya, apakah setan yang dulu tinggal di dalam kita sehingga kita tertutup pikiran kita berbuat semaunya, kita bahkan melawan orang yang memberitakan firman, terus kemudian apakah pergi begitu saja nggak kembali? Ya, di firman dikatakan mereka melihat rumah itu bersih, terendam lagi, maka mereka datang kembali bawa teman-teman. Kenapa sih tujuannya? Adalah untuk merebut kembali teritori mereka, tempat mereka. Nah, sekarang yang setan paling suka sekali menyerang kembali adalah kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang orang-orang jahat atau kepada orang-orang yang percaya? Orang-orang yang percaya. Kalau tadi Pak mungkin pertanyaannya kapan kita bisa terima atau kita bisa yakin untuk kita bisa melayani orang lain? Pertama kali siapa dulu? Diri sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita kan banyak serangan, intimidasi, ya, terus mungkin kita dalam keluarga, dalam bisnis, ya, dalam pelayanan, macam-macam. Kita berhadapan dengan roh-roh dunia yang berusaha menyerang kita kembali, mengintimidasi, menekan kita, sehingga kita jadi kecewa, kita jadi marah, ya, terus kemudian kita jadi hamba, nggak mau lagi.
melayani boro-boro mau doa. Pada waktu tekanan itu terjadi, mau doa aja males. Itu berarti apa? Tanda-tanda roh-roh dunia itu berusaha menekan supaya kita jadi nggak percaya. Jadi yang pertama apa kita samakan persepsi adalah melatih diri kita untuk berperang, untuk melawan, bukan menyerah. Robin Williams dia terikat dengan roh jahat yang mengikat dia dengan alkohol sampai dia nggak bisa lagi dan dia bunuh diri. Begitu tahu kalau di Injil Yudas ya, waktu dia melakukan tindak jahatnya dia bukan bertobat, tapi dia bunuh diri. Petrus yang jelas-jelas Tuhan bilang kamu akan menyangkal, tapi dia bilang enggak. Tapi kemudian akhirnya dia menyangkal, tapi dia bertobat dan dia menjadi rasul. Kalau tadi Pak Afon jelaskan semua orang yang ketemu Tuhan Yesus, orang buta melihat, ya siapa satu orang yang ketemu Tuhan Yesus jadi buta? Ada? Paulus. Tapi bukan saya. Saulus, bukan Paulus. Ya. Saulus, waktu ketemu Tuhan Yesus, dia buta, baru kemudian jadi Paulus. Jadi yang ketemu Tuhan Yesus, Saulus itu dulu. Ya. Ketemu Tuhan Yesus buta, satu-satunya orang yang ketemu Tuhan Yesus buta, cuma Saulus, yang lain sembuh. Terus kemudian kenapa sih kok dia akhirnya jadi buta? Terus kemudian oleh Ananias ditumpangkan tangan luluh dia punya selubungnya, terus kemudian terima Roh Kudus, terus kemudian dia menjadi luar biasa melayani, sampai kita pun juga terima kasih karunia karena pemberitaan dia kepada orang-orang yang bukan Yahudi, karena ada kemauan di dalam dirinya untuk berbuat bagi orang lain. Pada waktu dia melakukan kejahatan untuk menganiaya orang Kristen, itu siapa yang bertindak? Dirinya atau ada selubung di dalam pikirannya yang membuat dia jadi buta pikirannya dan dia harus menganiaya orang? Atau contohnya sekarang ini orang-orang ISIS misalnya, ya. Siapa sih yang melakukan sebenarnya? Ada selubung di dalam diri orang yang melakukan penganiayaan. Pada waktu selubung itu disingkapkan, Saulus sadar, baru dia beritakan firman. So, malam ini kita mau persamakan persepsi tujuannya sampai dengan nanti terakhir sesi ke-6 tanggal 17 September, di mana nanti kita akan mengadakan satu pengurapan untuk kita masing-masing terima kuasa. Amin. Ya, amin. Nah, tapi kita samakan persepsi bahwa yang pertama tujuannya adalah untuk kita melawan, ya, roh-roh dunia yang berusaha menekan kita, menekan keluarga kita, menekan teman kita mungkin. Tapi utamanya adalah diri kita dulu. Kuat. Waktu kita menerima kasih karunia, diselamatkan, kita bertobat, lahir baru, terima kuasa Roh Kudus. Yang pertama yang kita lakukan adalah supaya kita menerima otoritas. Otoritas ini penting. Tadi kalau ditanya takut mungkin nggak punya keberanian lihat orang kerasukan atau apa, ya, itu karena tidak mengerti apa otoritas. Contohnya polisi lalu lintas pada waktu di perempatan lagi macet, kalau dia cuma tetap macet kan? Macet. Tapi kalau dia bertindak langsung, dia ke tengah langsung, berhenti sana, berhenti sini, terus di jalan, dia mengambil apa? Otoritas. Baru itu lancar. Demikian pula kita. Waktu kita bertindak dengan otoritas yang Tuhan kasih ke kita, maka bekerja kuasanya. Amin. Itu persepsi yang kita mau dapat dari pengajaran selama 8 bulan ini. Baru kemudian nanti silakan dalam pelayanan di gereja masing-masing untuk mengambil bagian, mungkin tim doa, untuk mulai mungkin melayani orang lain. Atau jangan sampai terjadi, ya, ini soalnya pernah terjadi, satu full timer dari salah satu gereja yang besar itu telepon kita pas waktu itu lagi ada KKR, ya. Itu karena temannya itu kerasukan setan di tempat kos, terus minta tolong kita datang. Waktu kita datang, ini anak udah tidur,
Terus saya tanya sama temennya, siapa yang ngelepasin? Tadi orang itu yang pakai jubah itu datang kemari. Akhirnya dibaca-baca terus disuruh, loh, kenapa kamu bukan yang layanin? Saya tahu orang ini juga pelayan. Bukan kamu kok malah ada orang datang pakai. Nangkap maksud saya? Bingung dong, kita yang sudah terima kasih karunia, kita terima kuasa, tapi takut bertindak. Melihat teman ada ketakutan sendiri. Akhirnya minta tolong orang lain. Oke, inilah tujuan 6 sesi pertemuan ini, supaya melatih diri kita untuk menerima otoritas, ya, untuk kita bisa mengelola roh-roh dunia menekan kita, dan juga untuk menolong orang lain. Amin. Saya ada buku yang saya tulis. Di belakang ini ada kesaksian pelayanan. Ini bisa dibaca. Ini saya bagikan gratis dari teman-teman tulisannya. Tapi saya nggak tahu, kayaknya mungkin nggak cukup. Silakan nanti. Oh iya, oke, silakan. Nanti diatur itu. Tapi kalau misalnya kurang nanti paling